Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ari di dunia maya lagi. Saat ini kita akan belajar tentang menentukan nilai optimum, termasuk bagian daripada materi program linear. Oke. Soalnya ya, misal tentukan nilai optimum dari fungsi sasaran. Fungsi sasarannya Z sama dengan 8X plus 6Y. Dengan syaratnya atau nama lainnya adalah fungsi kendala. Dengan syarat 4X plus 2Y kurang dari 60. Kemudian 2X plus 4Y kurang dari 48, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana membuat DHP. Oke, sekarang kita menggambarkan dulu aja. Ini, tapi untuk menentukan ini kita buat titiknya dulu. Yang pertama 4X plus 2Y kita misalkan sama dengan 60. Kita bikin titiknya XY. Jika X-nya 0, maka Y-nya 30. Jika Y-nya 0, maka X-nya 15. Maka kita punya titik 0,30 dan 15,0. Untuk yang kedua, 2X plus 4Y kurang dari, dimisalkan ya, sama dengan 48. Maka kita punya titik XY. Kalau X-nya 0, tutup, maka Y-nya 12. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 24. Maka kita punya titik 0,12 dan 24,0. Sampai sini bisa? Oke, lanjutnya kita gambarkan ya. Skalanya per 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini sumbu Y, ini sumbu X. 0,30. Yang kedua 15,0. Bikin garisnya. Jangan lupa nama garisnya ya. 4X plus 2Y sama dengan 60. Dia kurang dari, maka DHP-nya kan kiri ya. Maka kita arsir yang kanan. Karena yang maunya Bu Ari, DHP itu yang bersih, bukan yang terarsir. Yang kedua, 0,12. Nah, kira-kira di sini 0,12. Kemudian 24,0. Kira-kira di sini. Kita bikin garisnya. Di sini jangan lupa nama garisnya, yaitu 2X plus 4Y sama dengan 48. Dia kurang dari, X-nya positif, maka DHP-nya di kiri kan? Maka kita arsir yang bagian kanannya. X lebih dari 0, di sumbu Y kita lihat, maka DHP-nya sebelah kanan, sebelah kirinya kita arsir. Y lebih dari 0, maka di X-nya. Nah, ini DHP-nya mana? Sebelah di atas. Maka yang bawahnya dihapus. Sampai sini Bu Ari yakin kalian bisa semua ya. Terus apa perbedaannya dengan yang kita pelajari kemarin? Kemarin kita tidak ada fungsi sasarannya. Sekarang ada, kita tentukan dulu titik-titik kritisnya. 1, 2, 3, 4. Karena ditanya optimum ini maksimum,
Jadi optimum itu ada dua, max dan min. Untuk kondisi ini yang dicari adalah yang maksimumnya. Maka kita cari substitusikan keempat titik ini ke dalam fungsi sasarannya. Oke, silakan kalau ingin memperhatikan dulu akan Bu Ari hapus untuk menghitung fungsi sasaran. Ya. Di sini kita punya titik 0,0, nggak usah kita substitusikan karena kita mencarinya maksimum. Yang pertama kita namakan titik A, titik B, titik C. Titik A sama C kayaknya udah ketahuan tuh. Berapa titik A-nya? Titik A-nya 0,12. Titik C-nya berapa? 15,0. Yang belum ketahuan adalah titik B. Untuk mencari titik B merupakan titik potong antara kedua garis yang ini. Ya, kita tulis ya, cari tikotnya 4x plus 2y 60. 2x plus 4y 48. Maka ini kita bagi dua aja nih, yang kedua. Ini kali 1, ini bagi 2 aja. Jadinya 4x plus 2y sama dengan 60, x plus 2y sama dengan 24. Oke. Di sini 3x 36. Maka x-nya 12. Kalau x-nya 12, maka y-nya berapa? 12, 24, 6. Jadi kita punya titik C itu 12,6. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Ketiga titik ini kita substitusikan ke dalam fungsi sasaran. Oke. Sekarang gambarnya Bu Ari hapus ya. Jadi titik A 0,12 disubstitusikan ke dalam fungsi sasaran 8x plus 6y. 8 kali 0 ditambah 6 dikali 12. Berapa ya? 72. Yang B 12,6. 8 dikali 12 ditambah 6 kali 6. 96 ditambah 36. Berapa tuh? 12, 13. Yang C 15,0. Maka 8 dikali 15 ditambah 6 dikali 0. Berarti 0, 4, 120. Yang mana nilai maksimumnya? 132. Maka nilai optimum yang maksimumnya adalah 132 di titik B, yaitu 12,6. Bagaimana untuk sampai di sini? Bisa? Oke. Untuk soal yang kedua, ya. Sekarang tentukan nilai maksimumnya dari fungsi tujuannya Z sama dengan 3x min 5y. Dengan fungsi kendalanya yaitu y kurang dari 2x, 3y lebih dari 2x, 2y plus x kurang dari sama dengan 20, dan x plus y lebih dari 3. Banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita perhatikan ya. Yang pertama, untuk bikin titik ini, y sama dengan 2x. Maka titiknya, yuk berapa yuk? Di sini Bu Ari bikinnya agak kecilan karena garisnya nanti banyak. Kalau x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 1, y-nya 2.
maka titiknya 0,0 dan 1,2. Yang kedua, ini 3Y sama dengan 2X. Bikin XY. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 0. Nah, kalau X-nya 3, maka Y-nya 2. Kok begitu, Bu? Nih, 2 kali 3, 6. 6 dibagi 3, 2. Ya. Jadi 0,0 dan 3,2. Yang ketiga, titiknya mana lagi? Belum dibikin. 2X plus Y sama dengan 20. Maka XY. Kalau X-nya 0, tutup tuh. Y-nya 20. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 10. Maka titiknya 0,20 dan 10,0. Yang keempat, X plus Y sama dengan 3. Maka titiknya, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya yang 0, X-nya yang 3. Jadi 0,3 dan 3,0. Lihat X-nya paling jauh 10, Y-nya paling jauh 20. Kita kelipatan 2 aja ya. Y-nya agak jauh karena dia sampai 20. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Y. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kelipatan 2. Ya, 2, 4, 5, 10, 2, ini 18. 18. Nah, sini 12, 14, 16, 18, 20. Pertama 0,0, garis pertama ya. Ini dulu, maaf. 0,0 dengan 1,2. 1 di sini, 2-nya ini. Jadi ini ya. 1,2. Bikin garisnya. Set. Jangan lupa nama garisnya. Kalau kalian untuk mempermudah, kode juga nggak apa-apa. Ini kode garis yang pertama. Yang kedua, 0,0 dengan 3,2. Di sini 2, maka di sini 3. 3,2. Yang terlupakan apa nih Bu Arini? Arsiran. Iya, sebentar arsiran. Nah, jadi boleh kita menggambar garis dulu, baru nanti kita arsirannya. Yang ketiga, 0,20 dengan 10,0. 4, 6, 8, 10. Nah, dibikin garisnya. Set. Ini garis yang ketiga. Yang keempat, 0,3 dengan 3,0. Mana garisnya? Ini garis yang keempat. Baru kita bikin arsiran. Yang pertama, kurang dari 2X. Ini garis pertama. Kita coba warna spidol lain. Ya. Di sini mintanya kurang dari. Jika model seperti ini, kita ambil uji titik. Lebih valid daripada kanan kiri. Kanan kiri itu kita gunakan jika dia tidak memotong atau tidak melalui titik 0,0. Uji titiknya Bu Ari ambil di garis 1 ini 0,2. Maka substitusikan. 2 apakah kurang dari 2 dikali 0? Ternyata ini salah. Karena salah, kan ini garisnya 1. Bu ambil di titiknya ini. Ternyata ini salah. Yang diarsir yang mana? Yang salah kan? Oke, kita
kita arsir yang salah. Ini daerah salah. Nih. Tuh. Yang kedua, ternyata menggunakan uji titik juga karena dia melalui titik 0,0. Oke. Uji titiknya berapa? Lihat garis kedua di mana? Ini. Nah, berarti uji titiknya ini aja, 2,0. 2,0. Substitusikan ke sini ya. 3 kali 0 lebih dari 2 kali 2. Apakah 0 lebih daripada 4? Salah. Maka kita arsir di daerah yang diuji tadi. Kenapa di sini diarsirnya? Iya kan, di sini daerahnya. Oke. Selanjutnya 0,20 dengan 10,0. Maka yang ini kan garis 3. Kalau ini tidak melalui titik 0,0. Jadi kita bisa menggunakan kanan dan kiri. Karena X-nya positif dan kurang dari, maka DHP-nya kiri. Maka yang salah yang kanan. Lalu yang terakhir, ini juga tidak melalui titik 0,0. Artinya DHP-nya X positif lebih dari. Berarti kanan. Kanan kan di sini ya berdasarkan garis 4. Ini kanan. Maka yang kiri diarsir. Oke. Mana DHP-nya? Ini dia. Titik-titiknya mana aja? 1, 2, 3, 4. Ibu beri nama titik A, B, C, D. Sampai sini bagaimana? Bisa? Oke. Ibu hapus yang sebelah sini ya. Untuk titik A. Titik A dia merupakan perpotongan garis mana sama mana? Garis titik A ini ternyata garis 4 dengan garis 1. Titik A itu 4 dan 1. Ini kan sepakat tadi. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. 4 dan 1. Maka X ditambah Y sama dengan 3. Y-nya sama dengan 2X. Jadi bisa kita tulis X plus 2X sama dengan 3. Maka X-nya 1. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 2. Maka titik A kita sudah dapat yaitu 1,2. Titik B. Titik B di sini. Dari mana? Garis 4 dengan garis 2. Ya. Garis 4-nya 4 dan 2. Berarti X ditambah Y sama dengan 3. Garis 2-nya ini ya. 3Y sama dengan 2X. Atau bisa juga Y-nya sama dengan 2/3X. Langsung Bu Aris substitusi. X ditambah 2/3X sama dengan 3. Maka, ini berapa? 4. 5/3 ya? 5/3X sama dengan 3. Berapa X-nya? X-nya sama dengan 9/5. Makanya indah banget Bu. Iya. X-nya 9/5. Terus gimana mencari Y-nya? Y-nya tinggal substitusi deh. Maka Y-nya sama dengan 2/3X sama dengan 2/3. X-nya di sini berapa? 9/5. Jadi 2/3 dikali 9/5 sama dengan habis. Bisa ya dibagi ya. Jadi 6/5. Sehingga kita punya titik B sama dengan 9/5,
6/5. Sampai di sini susah? Enggak, Bu. Gitu ya. Kemudian yang C. Yang C garis mana nih? Oh, garis 2 dengan garis 3. Sampai di sini bisa kalian catat dulu. Nanti Bu Ari akan tulis ya. Ketemu titik A-nya 1,2. Ketemu titik B-nya 9/5, 6/5. Ini bisa dihapus. Lalu kita mau ke titik C di sini. C-nya gabungan dari potongannya si 2 dan 3. 2 ini. 2-nya 3Y sama dengan 2X, Y-nya 2/3X. 3-nya 2Y ditambah X sama dengan 20. 2 dikali 2/3X ditambah X sama dengan 20. 4/3X ditambah X sama dengan 20. 4 ditambah 3, 7. Jadi 7/3X sama dengan 20. Berapa X-nya? 60/7. Kalau X-nya 60/7, maka Y-nya Y-nya di sini kita sudah bikin 2/3X. 2/3X. Maka 2/3 X-nya 60/7. Sama dengan bisa dibagi. Jadi 20. Maka 40/7. Sehingga kita punya titik C sama dengan 60/7, 40/7. Oke, bisa sampai di sini? Oke, akan Ibu hapus. Ditulis dulu di sini titik terakhir yang D. Yang D gabungan dari garis 1 sama garis 3. Garis 1-nya Y sama dengan 2X. Garis 3-nya ini 2Y ditambah X sama dengan 20. 2 dikali 2X ditambah X sama dengan 20. 4 ditambah 1, 5. Maka X-nya 4. Kalau X-nya 4, substitusikan 2 dikali 4, 8. Maka Y-nya 8. Akhirnya kita punya titik D, yaitu 4,8. Ya, bagaimana? Sampai sini kita sudah ketemu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk titik D, Bu Ari hapus ya. 4,8. Oke, di sini. Setelah kita menemukan seperti ini, kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Dia mintanya maksimum. Oke, titik A 1,2. Yuk, substitusikan ke fungsi tujuannya, yaitu 3X min 5Y. Berapa ya? Jadi 3 kali 1 min 5 kali 2. Jawabannya 3 dikurangin 10 min 7. Yang B 9/5, 6/5. 3 dikali 9/5 dikurangi 5 dikali 6/5. Sama dengan 27 dikurangin 30/5. Sama dengan min 3/5. Oke, di titik A, ini titik B, titik C. 60/7,40/7. Jadinya 3 dikali 60/7 dikurangi 5 dikali
40/7. Sama dengan 180 dikurangi 200/7. Berapa tuh? Min 20/7. Titik terakhir yang C, yang D, titiknya 4,8. Oke, fungsinya 3 dikali 4 dikurangi 5 dikali 8. Berarti sama dengan 12 dikurangi 40. Sama dengan minus 28. Yang manakah yang nilainya paling besar? Pilihannya kita punya min 7, min 3/5, min 20/7, sama min 28. Min 28 enggak. Min 7 enggak. Min 20/7 ini juga masih lebih daripada min 1. Maka pilihannya min 3/5. Bu, tapi dia negatif, enggak masalah. Di antara semua pilihan yang nilai memiliki paling besar adalah min 3/5. Sehingga kesimpulannya nilai maksimumnya sama dengan min 3/5 pada titik B, yaitu 9/5,6/5. Oke. Bisa? Ini untuk soal nomor 2. Oke, untuk soal terakhir ya, pertemuan kali ini, yang nomor 3. Kalau ini tentukan nilai minimum. Tadi kita sudah maksimum 2 kali. Tentukan nilai minimum. Ya, dengan fungsi tujuannya yaitu 6x min 3y. Fungsi kendalanya 2x plus y lebih daripada 8. Kemudian 2x plus 3y lebih dari 12. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Oke, kita mainkan. Yang pertama, ini garis 1, garis 2, garis 3, dan garis 4. 2x plus Y sama dengan 8. Oke, bikin kotaknya. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Jadi titiknya 0,8 dan 4,0. Yang kedua, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Bikin kotaknya. XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Jadi 0,4 dengan 6,0. Kalau ini yang ketiga, garis X sama dengan 0, dan yang keempat garis Y sama dengan 0. Yuk kita bikin ya. X-nya paling jauh 6, Y-nya paling jauh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X 0. Oke, 0,8. 4,0. Ini 4,0. Ini garis 1. Jadi kalian boleh menamakan ini, tapi ininya ada ya. Yang kedua, 0,4. 0,4. 1, 2, 3, 4. Nih. 6,0. Sudah ada. Bikin garis lagi. Ini garis 2. Sekarang kita main arsirannya. Kenapa? Karena garis X sama dengan 0 udah. Nih garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sumbu Y. Y sama dengan 0 itu sumbu X. Jadi yang pertama itu lebih dari. X positif lebih dari. Maka DHP-nya di kanan.
Kalau ini maka yang diarsir yang di kiri. Garis 1. Kenapa yang diarsir di kiri? Karena DHP-nya kanan. Kemudian, ini garis kedua. X positif, Y-nya lebih dari. Maka DHP-nya kan kanan. Maka yang diarsir adalah yang kiri. Lalu, ini X lebih dari 0. Ditambahkan ya. Nah, lebih dari 0. Kemudian Y-nya lebih dari 0. Ini Bu Ari arsir. Nah, mana DHP-nya? Ini DHP-nya. Jadi ada berapa titik? Ada titiknya A, B, C. Untuk titik A kita sudah tahu 0,8. Untuk titik C sudah tahu 6,0. Yang belum tahu adalah titik B. Sampai sini bisa? Silakan diperhatikan sebentar karena akan Ibu hapus. Nah ya. Oke, kita tinggal nyari titik B dulu ya. Titik B ternyata titik potong antara kedua garis 1 dan 2. 2X ditambah Y sama dengan 8. 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Sudah ada yang sama. Y dikurangi 3Y min 2Y. 8 dikurangi 12 min 4. Maka Y-nya 2. Substitusikan ke salah satu. Jika Y-nya 2, maka X-nya 3. Jadi punya titik B 3,2. Perhatikan sudah. Oke, Bu Ari hapus di sini 3,2-nya. Bu Ari tulis dulu ke sini ya. Udah deh, tinggal kita substitusikan. Substitusikannya kemana? Ke fungsi tujuannya. Jadi titik A 0,8. Kita bikin fungsi tujuannya 6X min 3Y. 6 kali 0 min 3 kali 8 min 24. Yang B 3,2. 6 kali 3 min 3 kali 2. Jadi ketukar hampir sama ya. Sama dengan 18 dikurangi 6, 12. Yang C. Yang C itu 6,0. Jadi 6 dikali 6 dikurangi 3 dikali 0. Sama dengan 3. Yang mana yang minimumnya? Ternyata yang min 20. Sampai sini gimana? Nah, ditulis deh kesimpulannya. Nilai minimum min 24 pada titik 0,8. Oke. Jadi kesimpulannya 2 soal tadi membahas tentang maksimum. Kalau kalian lihat kembali, biasanya soal maksimum DHP-nya tertutup. Tertutup rapat. Ya. Misal seperti ini tertutup rapat namanya. Ya. Kalau DHP-nya itu yang ditanya nilai minimum, dia biasanya terbuka luas. Nah, terbuka luas pasti ada kapasitasnya, bukan maksimum, pasti tak hingga kapasitasnya kan. Maka dia di minimumnya. Jadi kesimpulannya itu ingat lagi langkah-langkahnya, kalian menggambar, menentukan titik-titiknya, kemudian disubstitusikan ke fungsi tujuan. Ini adalah cara menghitung nilai optimum, ya, yaitu maksimum dan minimum dengan menggunakan uji titik. Itu aja dari Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua.